Ayuhan. Pak Apologet? Halo. Ya, halo, dengar suara saya Pak Apologet? Halo. Ya, halo, dengar suara saya? Wah, mau berganti alat dia. Temanya apa nih, Mas? Temanya siapakah Paulus? Oke. Halo. Yo, halo. Siapa yang timer? Saya atau Bang Yans? Ya, siapa gitulah. Tak moderatorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada saudara-saudaraku nih. Pak Apologet, salam. Pak Apologet mungkin lagi menjauh dari perangkat ini. Iya. Allahu Akbar. Kita tunggu beberapa saat lagi. Bagaimana berulangi Dinda tadi? Iya, Bang Jo, format berapa? aman kan, aman. Formatnya seperti biasa lah. 5 menit gitu aja. Cukup ya Mas ya, Mas Zuma? Siap. Kalau Mas Zuma itu format apa aja oke. Mau timer catur 5 menit. Yang penting ada kopi. Penting ada kopi. Kopi sama Royco ya. Campur Royco nggak Bang? Masako dong. Masako bukan Royco. Masa bagian tadi tidak tahu Paulus? Paulus kan tetangga. Baru-baru dilantik loh itu jadi Kapolres. Kapolresnya Bolangi. Kuburan Cina. Jam 8 menurut jadwalnya. Tapi kalau dipercepat lebih enak. Halo Pak Apologet, bisa dengar? Iya, tapi Nah. suaranya nggak ada. Wah, ini sudah bagus ini. Suaranya Pak Apologet sudah cukup kencang kita dengar di sini. Oke, kayaknya pakai HP aja ya. Kalau share screen baru pakai PC ya. Boleh. Ya, terus. Kita formatnya 5 menit ya, opening 5 menit, terus habis itu sesi tanya jawab 5 menit, ataupun apapun 5 menit ya, Pak Apologet. Kita di room mana nih kalau HP ini ya? Bentar ya. Di room, udah masuk ke room utama? Oh, ini sudah ada ininya ya, sudah ada jamnya ya. Masuk ke room Zulkifli M. Abbas. Ya. Akidah Islam di mute dong. Ya, yang lain yang tidak berkepentingan tolong speakernya di mute sendiri-sendiri biar tidak mengganggu. Pak Apologet sudah siap? Sudah siap. HP-nya sudah siap ya? Kita formatnya 5 menit. Opening 5 menit. Share screen ya. Saya pembuka. Iya, nanti kita ada sesi tanya jawab juga. Maksudnya dari dua narasumber ini. Saling menanyakan, saling menjawab gitu aja. Iya. Baik. Oke ya. Oke, Menara Siar. Oke. Bentar, saya live-kan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Iwan Villa yang ada di Zoom dan juga ada di YouTube di channelnya Bang Zuma Official, Yusuf Penegak Islam, dan juga di One Channel didukung juga oleh Zulfikar Official. Hari ini kita akan mengadakan sebuah diskusi yang menarik ya, antara dari pihak Kristen diwakili oleh Pak Apologet dan dari pihak Muslim diwakili oleh Bang Zuma dengan tema siapakah Paulus sebenarnya itu. Ya. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilakan Pak Apologet untuk opening statement selama 5 menit ke depan. Ya. Oke.
Share screen saya sudah ada ya. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Ya, Ya, jadi saya pembukaan mengenai latar belakang dari Paulus ya. Interupsi sebentar, Pak Apologet, yang satunya ditutup dulu itu mic-nya. Mic-nya Feedback. ditutup, feedback. Di komputernya ditutup dulu, biar nggak feedback. Ya. Udah? Udah jelas? Sudah mantap. Sudah. Ya. Jadi Timer di Paulus belakang itu background ya, timer. kira-kira tahun 5 atau tahun 10 ya sesudah Yesus lahir ya. Di Tarsus, ibu kota Kilikia ya. Window away. Ini tutup ya. Nyapa, jelas ya. Jelas, Pak. Jadi dia umur 6 sampai 12 tahun masuk rumah sekolah dasar Taurat. Ya, umur 12 sampai 15 dia sekolah pendalaman hukum Taurat ya di sistem pendidikannya. Ya, dan sampai usia 30 yaitu sekolah rabi. Mohon maaf Pak Herman sebentar, ini waktunya udah dijalankan Bang Jus? Udah dijalankan. Oh, sorry. Bisa diulang ya? Sebentar. Ya, silakan. Ya, saya ulang lagi ya. Ya, Jadi Paulus itu lahir sekitar tahun 5 atau 10 tahun sudah Yesus lahir. Itu perkiraan ya. Di kota Tarsus di Kilikia ya. Dia mendapat studi filsafat ya, kebudayaan pendidikan di Mediterania atau Alexandria atau Athena. Dia hidup di lingkungan Yunani dan Romawi. Pernah menerima pendidikan Yunani ya. Di kota Tarsus itu Paulus mendapat kesempatan belajar tentang cara hidup bangsa yang bukan Yahudi. Oleh karena itu ketika waktunya tiba, dia dapat memperkenalkan Injil Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Ya, karena memang dia sudah familiar dengan kebudayaan di luar Yahudi. Ya. Nah, dia pendidikannya di bawah Gamaliel ya. Gamaliel itu adalah pengganti Rabi Hillel ya, salah satu guru yang paling top lah di zaman dia ya. Tahun antara 20 sampai tahun 50 Masehi. Ini kira-kira orang Yahudi pendidikannya selalu sistemnya adalah umur 4 sampai 6 tahun mereka tuh belajar membaca abjad Ibrani ya. Setelah itu mereka belajar di sekolah dasar Taurat ya. Umur 12 sampai 15 sekolah pendalaman hukum Taurat. Ya ini rata-rata orang Yahudi 1, 2, 3 ini rata-rata mereka mengalami itu, mendapat pendidikan itu. Jadi memang orang Yahudi ini salah satu bangsa yang terpelajar. Nah, tetapi khusus untuk rabi ya seperti Paulus dan juga Tuhan Yesus dan yang lain itu mereka belajar sampai usia 30. Makanya Tuhan Yesus setelah umur 30 baru dia mulai mengajar. Itu kira-kira latar belakang daripada Paulus ya. Kerasulan Paulus ya. Ajaran Paulus itu ya adalah yang diterimanya dari Allah ya berdasarkan 1 Petrus 3:15. Kerasulan Paulus itu disahkan oleh ketiga suku guru dari rasul ya, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus ya. Jadi Paulus menyebut dirinya juga sebagai rasul dan pelayan Kristus di Roma 1 ayat 1 ya. Penugasan Rasul Paulus berdasarkan perintah Allah atau Roh Kudus. Paulus rasul untuk bangsa-bangsa lain ya di Roma 11 ayat 13. Paulus memiliki otoritas rasuli sebagaimana Petrus di Galatia 2 ayat 8. Paulus memiliki hak yang sama dengan rasul lainnya. Jadi khusus untuk Rasul Paulus ini ya, dia menerima kerasulannya langsung dari Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Ya, waktu dia perjalanan ke Damsik, dia bertemu dengan Yesus. Ya, pada saat itu ya, dia mengalami ya semacam urapan lah dari Tuhan Yesus ya, bahwa dia ditunjuk akan menginjili kepada bangsa-bangsa lain. Itu kira-kira latar belakang Paulus.
Silakan. Masih ada 1 menit 40 detik, Pak. Ya, jadi oleh karena itu, seperti tadi, karena latar belakangnya itu adalah memang Taurat, dan dia juga hidup di kalangan orang-orang yang di luar orang yang bersunat, ya, itu artinya orang-orang yang di luar Yahudi. Berarti dia ini orang yang paling tepat memang ditunjuk oleh Tuhan untuk memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Kita riset waktunya. Silakan Bang Zuma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat malam, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Tema kita pada malam hari ini adalah kajian tentang siapa Paulus, ya, baik menurut narasumber dari Kristen maupun saya selaku narasumber dari Islam. Jadi seperti apa yang diterangkan oleh siapa tadi, apologet, Ya. Pak Herman ya. Apologet ya, apologet. Oke, apologet tadi bahwa yang diterangkan di Galatia 5:2, Kisah Para Rasul 13 ayat 9, di mana kemudian Saulus itu adalah Paulus, yang tadinya Saulus kemudian mengaku bertaubat. Ya, jadi dia mengaku bertaubat sehingga namanya berubah menjadi Paulus. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 22 ayat 3, dia lahir di Tarsus di Kilikia, sama seperti yang diterangkan oleh apologet. Lalu Roma 15:23, dia juga itu adalah tunakarya. Lalu jabatannya jelas seperti yang diterangkan tadi, Roma 11 ayat 13, Efesus 3 ayat 8, 1 Timotius 2 ayat 7, dia mengaku rasul atau utusan Allah bagi bangsa non-Yahudi. Lalu kemudian ngaku sebagai pendiri atau ngaku pengikut-pengikutnya pertama kali disebut sebagai Kristen itu di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Lalu dia mengaku sebagai keturunan dari Bani Israel, Roma 11 ayat 1, dari suku bangsa Benyamin, Filipi 3 ayat, antara ayat 3 sampai ayat 5, di situ ada di antara ayat ini dia mengaku sebagai Benyamin, dari suku Benyamin. Dan juga di Kisah Para Rasul 22 ayat 25-29, dia berkewarganegaraan Romawi dan pernah menjadi murid daripada salah satu imam Yahudi bernama Gamaliel yang diterangkan tadi, itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Lalu kemudian dia juga mengaku bahwa dia adalah seorang rasul yang tidak bercacat di dalam mengajarkan tentang Taurat. Ya, di Filipi 3 ayat 6. Dia tidak pernah bercacat di dalam hal ini. Nanti kita cross check benar atau tidak. Lalu kemudian Paulus ini tidak pernah kawin, tidak pernah menikah, ya. 1 Korintus 7 ayat 8, lalu kemudian pendiriannya, konsep yang diajarkan kemudian itu bergariskan orang-orang Farisi, Filipi 3 ayat 5. Dari uraian tentang tentang Paulus ini, saya hanya ingin menerangkan beberapa poin yang nanti mungkin bisa dijadikan sebagai acuan dari diskusi kita pada malam hari ini. Di dalam Roma 3 ayat 5 sampai ayat 7, di situ Paulus dengan terang dia mengatakan memberitakan tentang Allah dengan dusta. Nah, ini mungkin ada sanggahan nanti atau ada penjelasan apa yang dimaksud Paulus dengan memberitakan kebenaran tentang Tuhan dengan dusta. Lalu kemudian dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 18, bergembira memberitakan Yesus walaupun dengan cara palsu. Ini juga perlu untuk diterangkan, nanti kita ulas apa maksud daripada kepalsuan yang dimaksud. Lalu kaitannya dengan dia menyebut dirinya sebagai Paulus, sebagai rasul di dalam cerita yang berkaitan dengan perjalanannya di Kisah 9 ayat 3 sampai 9. Di situ terdapat beberapa cerita yang bertentangan antara kisah yang lain, maksud saya antara tulisan dari penulis yang lain dengan apa yang kemudian diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9, Di dalam Kisah Para Rasul 9, 3 sampai 9, di situ diterangkan Paulus terbang ke tanah, cahaya mengelilingi Paulus, teman-teman seperjalanannya mendengarkan suara, tapi tidak melihat apapun. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 22, 6 ayat 6 sampai 11, Paulus terbang ke tanah,
kemudian cahaya mengelilingi Paulus, teman-teman seperjalanannya melihat cahaya tapi tidak mendengarkan suara. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 13 sampai ayat 16, semua rebah ke tanah, cahaya itu meliputi Paulus dan juga meliputi teman-temannya. Jadi dari sini ada beberapa yang ganjal pemberitaan tentang apa yang terjadi yang dialami oleh Paulus antara kisah satu dengan kisah yang lain itu berbeda. Padahal penulisnya, narasumbernya adalah sama. Nah, ini salah satu pembuktian bahwa dia memberitakan sesuatu dengan dusta berdasarkan apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri di dalam Roma 3 ayat 5 sampai 7, Filipi 1 ayat 18. Demikian untuk sementara. Baik, terima kasih untuk Saya- tidak membuang waktu. Silakan Pak Apologet 5 menit ke depan. Saya share screen dulu baru nanti dimulai ya. Udah ya. Screen-nya tolong ditutup dulu screen-nya. Ya, Timernya. Oke, silakan. jadi ya Paulus selalu ya mengajarkan menggunakan, bisa dilihat saya punya screen ya, Bisa. gaya bahasa diatribe ya, itu adalah gaya penulisan yang sering digunakan oleh Paulus ya, berdasarkan seperti orang berdebat, seperti tanya jawab ya. Jadi dia sering dituduh. Oleh karena itu dia mengatakan, kalau kamu menuduh saya begini apakah benar? Nah, sekarang kita baca ya. Baiklah, aku sendiri bukan merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, ya, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kamu katakan dalam kelicikanku, kamu. Jadi mereka menuduh dia dalam kelicikan untuk menjeratnya dengan tipu daya. Padahal di ayat 14 sebelumnya dikatakan, ayat 14 dikatakan, sebab bukan hartamu yang aku cari. Demikian juga di ayat 17 dan 18 adalah jawaban langsung dari Paulus terhadap tuduhan di atas itu, yaitu, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Jadi jelas ya bahwa dia dituduh ya untuk mencari kekayaan dari pengikutnya, tetapi dia menolak ya. Jadi itu gaya bahasa diatrib. Jadi orang menuduh dia, kamu menuduh aku begini, tapi bukan ini yang benar. Kamu menuduh ini yang benar. Itu gaya bahasa Paulus. Di dalam 1 Tesalonika 2:9, coba kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang dan malam. Jadi Paulus itu bekerja membuat tenda. Jadi dia sambil menginjili dia juga bekerja. Jadi dia mempunyai penghasilan. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2 dan 3. Di Korintus dia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila. Dia tinggal di sana. Ya, Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, yaitu pembuat tenda, dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dia bekerja sama dengan mereka, sama-sama tukang kemah. Ya, kemah itu maksudnya bikin tenda. Ya. Itu satu. Yang berikutnya adalah Roma 3 ayat 7 yang tadi diberitakan. Ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Tanda tanya ini ya. Tanda tanya. Ya mereka menuduh dia berbohong untuk kemuliaan Tuhan. Kalau begitu mengapa kamu mengatakan aku berdosa? Ya. Nah, dia ayat berikutnya disebut, bukanlah tidak benar firman orang yang menyatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Jadi berbohong itu adalah suatu perbuatan yang jahat. Makanya dia mengatakan, marilah kita berbuat jahat supaya timbul. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi Paulus menekankan di sini gaya diatribe tadi itu bahwa berbohong itu ya walaupun tujuannya untuk memuliakan Tuhan, orang semacam itu selayak mendapat hukuman ya. Jadi posisi Ratu Paulus jelas, dosa termasuk dusta tidak dapat menimbulkan kebaikan dan orang yang berdosa termasuk dusta akan mendapat hukuman. Ya, posisi Rasul Paulus ini menolak dusta diperkuat lagi di dalam Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kolose 3 ayat 9, janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama dan kelakuannya. Jadi kesimpulannya, jadi fitnahan orang kepadaku bahwa berbuat jahat dengan berdusta itu walaupun bagi kemuliaan Tuhan adalah perbuatan jahat yang harus dihukum. Jadi itu memang gayanya Paulus ya. Jadi dia selalu gayanya itu seperti orang berdebat ya, dan dia selalu difitnah. Makanya dia menjawab fitnahan itu. Itu kira-kira jawaban saya. Sebaiknya kalau pertanyaan ini jangan terlalu banyak. Saya jadi lupa lagi apa aja tadi yang ya, gitu loh.
Tadi 2 ayat ini saya sudah sebutkan ya, bahwa Paulus itu bukan pembohong, dia bukan pencari kekayaan jemaatnya ya, karena dia memang orang yang bekerja membuat kemah, dan dia juga mengatakan bahwa berbohong itu adalah berdosa walaupun tujuannya untuk kemuliaan Tuhan ya. Terus tadi soal yang apa tadi itu, soal ada yang mendengar dan tidak ya, itu memang ada yang memang mendengar suaranya, terus ada lagi yang saya kurang tahu, kurang jelas tadi pertanyaannya apa ya. Makanya sebaiknya satu-satu aja, karena saya tidak ingat kalau pertanyaan terlalu banyak ya. Saya tidak tahu tadi pertanyaannya apa, soal mendengar dan melihat tadi waktu ada cahaya itu. Gitu aja dari saya. Baik, terima kasih. Kita reset waktunya. Silakan, Bang Zuma, 5 menit ke depan. Baik, jadi tadi itu saya belum bertanya, Pak. Saya hanya ingin menegaskan bahwa itulah pengakuan Paulus itu sendiri. Jadi itu bukan fitnah. Kalau misalnya kemudian Bapak meluruskan apa yang Paulus katakan, ya itu wajar karena Bapak adalah pengikut beliau. Itu tidak disalahkan, Pak. Lalu kemudian saya ketika berbicara tentang Paulus, berarti muaranya kemudian itu adalah ajaran Yesus. Kenapa harus ajaran Yesus? Karena Paulus ini datang dengan membawa ajaran yang mengatasnamakan Yesus. Apapun yang terkait dengan ajaran Paulus pasti dinisbahkan kepada Yesus. Dikatakan oleh Yesus misalnya di dalam Matius 5 ayat 17 ayat 19. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik yang paling terkecil pun tidak boleh ditiadakan sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu siapa yang meniadakannya, satu perintah atau hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling terendah dalam kerajaan Allah. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan kepada segala perintah-perintah Taurat kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang tertinggi dalam kerajaan Allah. Ini ajaran Yesus. Jadi ajaran Yesus ini ditujukan kepada murid-muridnya. Nah, coba kita lihat Paulus yang dikagumi oleh teman-teman Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 19 sampai ayat 20. Timotius 1 ayat 9 sampai ayat 10. Hukum Taurat bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang-orang durhaka dan orang zalim, bagi orang-orang yang fasik dan bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang cinta duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh dan pada umumnya, bagi orang cabul, pemburit, bagi penculik, pendusta, bagi orang yang makan sampah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Ajaran Paulus adalah ajaran baru, bukan ajaran yang dibolehkan. Ini yang perlu dipahami. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang saya terangkan tadi di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 19 ayat 1 di dalam Timotius itu muatannya sangat jelas, di mana dikatakan bahwa isi muatan daripada dalil-dalil yang menceritakan tentang penegasan Paulus itu membantah tentang penegasan Yesus di dalam Matius 5 ayat 17 ayat 19. Jangan kau menyangka. Lalu kemudian Paulus mengajarkan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang itu mengenal dosa. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kalau kita menelaah apa yang ditegaskan oleh Paulus ini kepada teman-teman Kristen, ini bertabrakan, berseberangan dengan ajaran Yesus. Jangan kau menyangka, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Barang siapa yang meniadakan yang paling terkecil, mesti satu iota pun sebelum langit dan bumi ini lenyap, maka dia akan memasuki neraka yang paling bawah, ya, kerajaan Allah yang paling bawah.
atau neraka. Tapi Paulus, ya, pimpinan orang Kristen, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini ajarannya sejalan dengan Yesus atau bertentangan dengan Yesus. Yang satu tidak boleh dihilangkan, tapi harus diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Yang satu mengajarkan berbeda, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau menurut Bapak Apologet, ini sejalan atau bertentangan ini? Satu, menekankan supaya aturan-aturan Tuhan di dalam Taurat itu dilaksanakan, jangan ditinggalkan, apalagi diajarkan kepada orang lain untuk meninggalkan hukum Taurat. Yang satunya mengatakan, barang siapa yang melakukan hukum Taurat, dia tidak benar di hadapan Tuhan. Menurut Bapak, yang mana yang benar ini? Silakan. Baik, terima kasih. Silakan Pak Apologet, 5 menit ke depan. Oke, saya share dulu ya, baru dimulai ya. Boleh, silakan. Share Timer, screen. tolong di-close timer. Ya, kalau sudah share screen baru dimulai ya. Hukum Taurat ya, sebentar. Paulus, sebentar, saya cari sebentar ya. Paulus, urusan. Ya, udah jelas ya, kelihatan ya. Jelas. Nah, Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Berarti ya, hukum Taurat itu hanya membawa manusia ke dalam dosa ya yang tidak bisa diampuni. Ya. Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang sebelum semuanya terjadi. Ya, ini bukan berarti itu akan tetap dipakai seluruhnya dari hukum Taurat, bukan. Ya. Keselamatan tidak ada melalui hukum Taurat karena Yakobus sudah mengatakan tidak ada orang pun yang diselamatkan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman kepada Kristus. Tadi sudah dijawab, ya. Jadi apakah dia mengabaikan hukum Taurat? Tidak, ya. Karena di dalam Roma 3 ayat 30 sampai 31, ya. Kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tidak bersunat juga karena iman, jika demikian apakah kami hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, meneguhkannya. Di sini Paulus meneguhkan hukum Taurat. Meneguhkan dalam arti bahwa hukum Taurat itu semua sudah digenapkan oleh Yesus di kayu salib. Sehingga keselamatan sekarang itu adalah melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya, ini dikuatkan oleh kitab Ibrani, ya. Ibrani 11, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban, ya. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah dari perjanjian lama semua ini mereka yang selamat karena iman, tidak ada karena hukum Taurat. Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat, ya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan dan seterusnya. Karena iman maka Abraham tak kalah dicobai mempersembahkan Ishak. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah. Ya, tidak ada disebutkan karena hukum Taurat orang selamat. Memang tidak, hukum Taurat itu bukan untuk keselamatan. Nanti saya jelaskan. Ibrani karena iman. Jadi kita harus melihat ya apa fungsi dari hukum Taurat. Tuhan memberikan hukum Taurat itu sebagai cermin ya bagi manusia bahwa standar kebenaran Allah itu kalau berdasarkan perbuatan manusia yang harus mentaatinya tidak akan ada satu orang pun yang selamat. Oleh karena itu semua manusia dikurung dalam dosa melalui hukum Taurat. Karena tidak ada satupun hukum Taurat itu yang bisa ditaati oleh manusia. Kalau melanggar yang ke satu, pasti melanggar yang lain.
Satu saja dilanggar, seluruhnya dilanggar. Jadi karena manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat, manusia semua akan masuk ke dalam neraka kalau tidak ada penebusan dosa, kalau tidak ada iman yang benar yang bisa menyelamatkan. Oleh karena itulah, semua nubuat di dalam perjanjian lama selalu menubuatkan adalah Yesus, iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus, itulah yang akan bisa menyelamatkan. Nah, soal kontinuitas dan diskontinuitas dari hukum Taurat, itu ada 4 macam dari sistem hukum Taurat, ya. Sifat moral, ya, mispatim itu seperti kalau itu tetap berlaku, ya. Hukum sipil Yahudi tidak berlaku lagi karena ada sistem pemerintahan gereja sekarang. 1 menit. Ibadah tidak berlaku lagi, ya. Seperti korban-korban binatang tidak berlaku karena sudah digenapkan oleh Yesus di kayu salib. Sistem keimaman sudah berubah karena semua orang percaya adalah imamat yang rajani, ya. Tidak ada lagi sistem keimaman, semua orang sudah bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi itu saya jelaskan, ya, bahwa hukum Taurat itu, ya, tidak akan menyelamatkan. Ya, hukum Taurat itu menunjukkan dosa manusia. Sehingga tadi saya sudah jelaskan, mulai daripada Abraham sampai kepada perjanjian baru, semua orang perjanjian lama diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, tadi soal Paulus juga saya sudah sebut, jangan mengutip ayat, ya, jangan mengutip ayat 1 terus ambil kesimpulan. Harus baca yang lengkap. Kita baca semua lengkap, baru kita tahu bahwa Paulus itu dituduh, ya, dia sistem diatrib, sistem tanya jawab, dia menjawab. Ya, jadi kalau dikutip 1 ayat langsung ambil kesimpulan, ya salah penafsirannya. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Apologet untuk jawabannya. Silakan Bang Juma, 5 menit ke depan. Baik. Jadi kembali kepada apa yang saya nyatakan tadi, ya, bahwa kaitannya dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, di situ dengan Yesus dengan terang mengatakan, jangan kamu menyangka. Jadi tidak boleh kita menyangka bahwa Yesus itu datang untuk meniadakan. Aku datang bukan untuk meniadakan atau menghilangkan, ya, Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan ditegaskan lagi oleh beliau, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Langit dan bumi belum lenyap, maka 1 iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa itu semuanya terjadi? Langit dan bumi lenyap. Baru hukum Taurat itu dihilangkan bagi Bani Israel. Ini jelas ayatnya. Lalu barang siapa yang meniadakan, ada ganjarannya. Apatah lagi mengajarkan ke orang lain. Ada ganjarannya. Kalau yang diterangkan oleh Bapak Apologet tadi itu adalah sebuah kebenaran, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dalil ini tidak perlu ada. Karena Yesus mengatakan ini, itu kurang lebih setahun lagi dia disalib dalam konsep Kristen. Jadi dia tidak perlu mengatakan, tidak perlu kamu meniadakan, tidak perlu kamu tidak perlu kamu melakukan Taurat atau menghilangkan Taurat. Karena misi kedatangannya menurut konsep Kristen adalah menebus dosa manusia. Mau dihilangkan ataupun tidak dihilangkan, maka semua itu percuma. Karena dia toh akan menjadi penebus dosa orang-orang Kristen. Tapi ini nyatanya tidak. Jangan kamu menyangka. Justru jauh daripada esensi pernyataan Yesus ini, Yesus mewanti-wanti kepada murid-murid aslinya untuk waspada. Waspada kepada siapa? Bukan kepada perampok, bukan kepada tukang sihir, bukan. Tapi waspada kepada ahli Taurat, orang Farisi. Ya, ahli Taurat yang memahami Taurat, yang kemudian merubah ajaran Yesus. Ini yang minta diwaspadai. Kalau ajaran Yesus adalah menghilangkan hukum Taurat, Yesus tidak perlu menyatakan kepada murid-muridnya untuk waspada kepada orang-orang Farisi. Tidak perlu Yesus mengatakan waspada kepada pengajar-pengajar palsu. Tidak perlu Yesus mengajarkan supaya waspada kepada nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena orang-orang yang datang membunuh, menyiksa murid-murid Yesus, itu kelak ajarannya adalah ajaran yang sama seperti yang diajarkan oleh Yesus. Tapi faktanya kan tidak. Apa yang kemudian dipraktekkan oleh orang Kristen,
itu tidak ada sedikit pun bersentuhan dengan teori dan praktek yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Bukan mengikuti Paulus, tapi mengikuti aku. Artinya, kalau mereka cinta, mereka kasih kepadaku. Ketika aku sujud menyembah kepada Allah, kamu yang merasa dombaku juga akan melakukan hal yang sama. Ketika aku bersunat, kamu yang mengaku dombaku juga akan melakukan hal yang sama. Ketika aku taat kepada hukum Taurat, maka kamu yang mengaku sebagai dombaku juga pun akan taat. Tapi faktanya apa yang terjadi? Bapak dengan PD-nya membacakan Galatia 3 ayat 11, Galatia 2 ayat 16 dan seterusnya. Padahal itulah pembuktiannya bahwa Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada ahli Taurat. Kenapa harus waspada kepada ahli kitab menurut Yesus? Orang-orang Farisi. Kenapa? Orang-orang Benyamin, keturunan daripada Benyamin itu sendiri. Kenapa? Karena akan muncul penyesat-penyesat yang mengatasnamakan Yesus. Itu dalil sudah nyata loh. Yesus sudah sering kali mengatakan, camkanlah, aku sudah mengingatkanmu terlebih dahulu kepadamu. Matius 24 ayat 25. Ya. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Matius 24 ayat 4. Banyak nabi, atau pengajar, atau pemimpi, ya, atau pemberita palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Mesias palsu, pengajar palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat. Yesus tidak perlu mengajarkan ini. Sekiranya ternyata Taurat itu dihilangkan, digenapi dengan matinya dia. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih Bang Cuma. Silakan. Silakan Pak Apologet. Mas Yusuf tolong di-handle sebentar ya. Ada tamu soalnya nih. Saya share lagi ya screen. Mas Yusuf, sebentar ya. Mas Yusuf, bisa monitor? Screen lagi ya. Ya, monitor Bang, monitor. Ya, sebentar ya. Di mana dia? Saya cari ya. Oke, sudah bisa lihat ya? Silakan Pak. Ya, jadi tadi mengenai hukum Taurat saya sudah jelaskan. Ya, pandangan dari gereja Kristen itu adalah bahwa ya Yesus sudah menggenapkan semua apa yang dinubuatkan oleh hukum Taurat, karena seluruh perjanjian lama itu berpusat kepada Mesias, dan Mesias itu adalah Yesus. Ya, walaupun konsep Mesias berbeda antara Yahudi dengan gereja. Ya. Dan juga Paulus malah meneguhkan hukum Taurat. Meneguhkan dalam arti apa? Dalam arti bahwa semua hukum Taurat itu sudah digenapi. Nah, sekarang Anda mengkritik bahwa Paulus itu mempunyai ajaran yang berbeda. Sekarang saya buktikan. Ya. Pertama, dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak mungkin Yesus salah pilih. Ya. Kedua, dia diurapi oleh Ananias, muridnya Yesus. Ya. Ada 70 murid Yesus. Ya. Bukan rasul, tapi murid Yesus. Jadi Ananias mencari bukti juga ya bahwa dia itu memang mematuhi perintah Yesus untuk mengurapi. Yang ketiga, dia tinggal bersama-sama dengan para murid Kristus. Kisah 9 ayat 10. Dia selalu ada bersama dengan komunitas Kristen, tapi tidak ada satupun yang mengkritik ajaran dia. Ya. Keempat, dia perjalanan ke tanah Arab. Setelah dia bertobat ketemu Yesus 3 tahun. Ya, Galatia 1 ayat 17 dan kembali ke Damsyik. Ya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dia ahli hukum Taurat, ya, seorang Farisi ahli hukum Taurat, ya. Tetapi begitu dia ketemu dengan Yesus, hancur semua dia punya pengertian mengenai hukum Taurat. Karena apa? Hukum Taurat menurut pengertian Yahudi, Mesias itu adalah kekal, tidak mati, dan mendirikan kerajaan selama-lamanya di dunia ini, dan seluruh dunia takluk di bawah kerajaannya. Itu Mesias raja duniawi. Itu yang dipercaya oleh hukum Taurat. Tetapi ternyata dia hancur semua teologinya. Makanya dia 3 tahun memikirkan semua teologinya, akhirnya dia bertobat.
ya, sehingga percaya jadi pengikut Kristus. Setelah dia 3 tahun di sana baru dia ngerti. Setelah itu dia mengunjungi Kefas, poin 5, Petrus, Yakobus di Yerusalem. Jadi dia selalu bertemu dengan mereka. Ketiga, 3 soko guru jemaat Petrus, Yohanes, Yakobus melegalisasi persekutuan dengan Rasul Paulus, Galatia 2 ayat 7. Dengan demikian legitimasi Rasul Paulus diakui oleh para rasul. Ya, ini semua rasul yang mengakui dia. Jadi kalau ada misalnya seperti Anda, ya, orang yang abad 21 yang mengatakan bahwa dia itu bukan rasul, tidak ada gereja yang percaya kepada komentar Anda, ya. Sorry ya kalau saya katakan seperti begitu, ya, karena itu tidak sesuai, ya. Yang 7, Paulus kembali ke Yerusalem. Barnabas percaya dan menerima Paulus, ya. Ayat 9, Kisah 9 ayat 27. 8, Barnabas kembali mencari Paulus di Tarsus dan mengajarnya ke Antioquia, tempat di mana mereka pertama kali diberi label Kristen. Di sana mereka melayani. Tahun 50, Paulus dan Barnabas dan beberapa orang percaya dari Antioquia kembali ke Yerusalem untuk meluruskan mengenai aturan orang percaya non-Yahudi yang harus disunat dan mengikuti hukum Musa. Jadi terjadi keributan, ya, bahwa mereka orang-orang yang bukan Yahudi apa harus bersunat atau tidak, harus ikut hukum Taurat atau tidak. Akhirnya terjadi konsili pertama nih, tahun 50 dihadiri oleh seluruh rasul dan ternyata Paulus yang benar. Tidak perlu sunat, ya, karena tidak terikat lagi dengan hukum Taurat. Itu diakui oleh seluruh rasul. 10. Setelah melakukan perjalanan ke berbagai kota menginjil, maka Paulus kembali ke Yerusalem, bertemu lagi dengan para rasul dan murid, ya. Jadi, ya, dari bukti-bukti ini sudah jelas, ya, semua rasul, semua murid Kristus itu mengakui Paulus. Mula-mula mereka menolak karena melihat sejarahnya dulu, menganiaya orang Kristen. Tetapi sudah melihat hasil pekerjaannya, sudah melihat 3 kali perjalanannya berkeliling di sekitar timur kecil, ya, sampai dengan juga ke Eropa, ya. Mereka akhirnya menerima dia. Itu kira-kira bukti bahwa memang Paulus itu dia akui oleh para rasul sebagai rasul yang diurapi sendiri oleh Tuhan Yesus berdasarkan bukti-bukti yang diselidiki baik oleh Lukas maupun oleh yang lain-lain, dan juga ajarannya semua malah mereka percaya kepada ajaran Paulus, ya, yang tidak meniadakan hukum Taurat untuk hal-hal yang tertentu, karena keselamatan tidak berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan iman, seperti tadi yang sudah saya buktikan sebelumnya. Oke. Silakan. Sebentar, Pak Apologet. Saya gantikan sebagai moderator ya, karena Bang Juru Fikar itu ada tamu katanya. Oke. Saya Terima kasih. Saya bilang. Oh, silakan Bang. Lanjut. Nah, terima kasih Pak Apologet atas paparannya. Kemudian silakan Pak Dr. Sumah untuk menanggapi. Silakan Pak Sumah. Baik. Yang Anda terangkan itu tadi adalah konsep yang diajarkan oleh Paulus dan kawan-kawannya tentang kemudian dia bersama-sama dengan murid Yesus dan seterusnya. Itu bertentangan dengan fakta sejarah yang ada. Karena murid-murid Yesus itu dibantai oleh Paulus. Jadi meski kemudian Anda membaca dalil-dalil dari Kisah Para Rasul, dari Yakobus dan seterusnya Petrus, itu sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Paulus itu sendiri terhadap murid-murid Yesus. Bagaimana kemudian dia mengakui bahwa dia menganiaya, dia menyiksa murid-murid Yesus, lalu kemudian setelah mengaku bertaubat, dia lalu mengajarkan sesuatu yang seakan-akan berbarengan dengan ajaran murid-murid Yesus itu sendiri. Padahal nyata di dalam Kisah Para Rasul itu sendiri ayat 21, di dalam Kisah Para Rasul 21, tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Ini teguran pada Paulus itu sendiri. Nah, Paulus ini memang 2 kali ingin ikut kepada jemaat Yakobus, anak adik saudaranya daripada Yesus.
tetapi ditolak. Kenapa? Karena dia telah mengajarkan sesuatu yang tidak yang bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Bertentangan dengan ajaran yang Yesus ajarkan terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Contoh yang saya katakan tadi, ketika Yesus mengajarkan hal yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang hidup sesamanya, malah Paulus mengajarkan hal yang bertentangan, gitu loh. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini Yesus terangkan di dalam Matius 10 ayat 5 sampai ayat 6. Kalau yang Anda maksud itu murid-murid Yesus, ya, berkongsi dengan Paulus, murid-murid yang mana yang Anda maksud? Sementara yang ke-12 murid ini sudah mendapatkan mandat. Matius 10 ayat 5 ayat 6, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sementara Paulus sendiri ini mengajarkan sesuatu di luar daripada umat Israel. Jadi murid yang Anda maksudkan itu murid yang mana yang berkongsi dengan Paulus untuk mengajarkan sesuatu yang tidak bersamaan dengan ajaran Yesus. Sementara Yesus mengajarkan hukum Taurat itu sendiri. Seperti yang saya bacakan tadi. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Barang siapa yang meniadakan, meski yang paling terkecil, dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi bagaimana mungkin Paulus yang menghilangkan hukum Taurat itu berkesesuaian dan direstui oleh Yesus ajarannya? Gak mungkin. Tidak mungkin apa yang diajarkan oleh Paulus itu direstui oleh Yesus. Maka dari itulah kemudian Yesus mengatakan, waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Itu perkataan Yesus sendiri di dalam Matius 7 ayat 15. Ini perlu dipahami dengan baik. Jadi orang kalau menyamar seperti domba, berarti dia harus menyamar sebagai murid Yesus. Tapi kata Yesus, tapi sesungguhnya mereka itu bukan domba. Mereka itu adalah serigala yang buas. Apa bukti kebuasannya? Menghapuskan semua ajaran yang Yesus tanamkan kepada murid-muridnya. Apa itu? Agar menjalankan hukum Taurat dan tidak menghilangkan setitik pun. Bapak boleh berdalih, menunjukkan dalil Roma, Efesus, dan seterusnya, dan seterusnya. Justru itulah yang dimaksud oleh Yesus. Agar waspada kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, keturunan Benyamin, yang mengajarkan menyembah kepada sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu, agar engkau waspada pada orang Farisi. Siapa orang Farisi ini? Ya. Baca kitab Bapak, 2 Korintus 12 ayat 16. Dengan tipu daya orang Farisi ini mengajarkan suatu kebohongan. Itu jelas. Silakan. Oke, Ustaz Suma. Ya. Terima kasih, Ustaz Suma. Semakin menukik. Semakin tajam. Silakan ya. Pak Apologet untuk memberi. Ya. Oke. Waktu di pending dulu waktu. Pending dulu ya sampai saya dapat ya. Saya cari waktu saya jalankan ketika Pak Apologet membaca teks gitu, Mbak. Silakan lanjut. Ayat ya supaya jelas. Saya sebentar saya cari ya, sebentar di mana. Ini tadi dituduh Arjana sesat ya. Jadi ini salah pengertian ya. Sebentar pendidikan jauh. Ya biar nggak salah pengertian, silakan Bapak Apologet dijelaskan, Pak. Pengertian ya. Bentar, ini sudah lihat ya? Oke, Pak. Udah? Nampak ya? Waktu silakan, Bang Yusuf. Yesus tidak pernah mengajarkan, ya, taatilah hukum Taurat supaya kamu selamat. Tidak ada ayatnya. Yesus hanya mengatakan, percayalah kepadaku, percaya kepada apa yang kukerjakan. Ya. Nah, sekarang, ya, waktu mereka menanyakan, apakah makna semua hukum Taurat? Apa semua isinya hukum Taurat? Yesus tidak mengatakan, taatilah semua peraturan yang ada, hukumnya tidak ada. Dia hanya mengatakan, seluruh hukum Taurat itu isinya, kasihilah Allah Bapamu dan sekuat tenagamu, segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia. Tidak ada satu kata pun Yesus mengatakan,
taat kepada hukum Taurat kamu akan selamat, tidak ada. Tetapi percayalah kepadaku, percaya kepada apa yang aku kerjakan, percaya kepada apa yang aku katakan. Dan sekali lagi ya, Yesus mengatakan mengucilkan atau tidak menadiakan hukum Taurat kalau semuanya itu belum terjadi. Tapi semua itu sudah terjadi. Semua nubuat hukum Taurat mengenai Mesias itu sudah terjadi. Sampai dengan bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus disalib, bagaimana Yesus dibangkitkan, bagaimana Yesus naik di surga. Semua karena pusat daripada perjanjian lama itu adalah kristologi, menunjuk kepada Mesias. Nah, ini mengenai ajaran sesat ya. Jadi ajaran sesat itu memang diwanti-wanti ya. Kalau Farisi disebut sesat, itu Farisi itu banyak, jangan terus dikaitkan dengan Paulus. Ini seluruh ajaran sesat ya. Ajaran Simonisme, milenarisme di abad-abad awal ini, doketisme, gnostisisme, montanisme, manikaisme, valentinisme, monarkianisme, ya, stoik, ya, Injil Yudas, Injil Yakobus, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil Thomas, Injil pseudo Matius, Injil Petrus, Injil orang Ibrani, Injil masa kecil menurut Thomas, Injil masa kecil dalam bahasa Arab, bahasa Latin, dalam bahasa Amerika. Semua tulisan ini muncul sesudah abad pertama. Dan yang diperkirakan muncul paling awal adalah pada abad kedua tarikh Masehi. Injil-injil semacam ini banyak terdapat dalam penemuan Naqshbandi di Mesir. Misalnya Wahyu 26, Wahyu 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Jadi memang banyak orang sesat, banyak Injil yang palsu. Tapi jangan mengatakan mentang-mentang orang Farisi itu ya disebut hati-hati ragi Farisi, berarti Paulus itu pengajar sesat. Jadi begini, Anda selalu tidak bisa membedakan sejarah. Ya, Paulus sebelum bertobat dia penganiaya, ya karena dia penganut hukum Taurat, dan hukum Taurat itu membenci Mesias, ya Yesus Mesias, karena Yesus itu bukan Mesias yang mereka dambakan, ya. Tetapi setelah dia bertobat, dia menjadi pengajar kristologi yang paling tepat. Ya, jadi tolong dibedakan Yesus sebelum dia bertobat dengan setelah dia bertobat, ya. Jadi mengenai ini ya, mengenai saya lihat di sini ya tadi Roma. Nah, ya, Paulus itu, ya, Anda juga tidak bisa membedakan, ya, bahwa penginjilan pertama kali diselamatkan adalah untuk orang Yahudi. Tetapi sejarah berikutnya kan orang Yahudi menolak, ya, Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Sejak dari zaman Abraham itu, ya Allah sudah berjanji melalui Abraham seluruh bangsa dari berkat bukan Yahudi. Nah ini Paulus 1 menit. Ya kisah para rasul ini. Tetapi kata Tuhan kepadaku, Yesus ngomong, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kisah para rasul 9:15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang-orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Ini perkataan Tuhan Yesus. Bagaimana pula Anda ini yang abad 21 mengatakan bahwa Paulus itu tidak untuk bangsa lain. Yesus yang mengatakan kok. Kisah 13:47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau. Ini Yesus yang mengatakan. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kisah 26 ayat 15. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah, berdirilah. Aku kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kamu nanti. Ya, jadi jelas ya, Yesus itu untuk segala bangsa. Ya. Oke, Pak Apologet, waktunya udah habis. Silakan, saya serahkan ke Bang Yan. Silakan Bang Suma, langsung aja. Baik. Jadi yang perlu dipahami di sini, ketika Bapak menunjukkan ajaran Paulus berdasarkan kisah para rasul, ya itu adalah iman Anda. Tapi apakah itu berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Ketika Yesus mengatakan,
Namun berhati-hatilah terhadap pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu. Ini nasihat Yesus kepada pengikutnya pada abad pertama mula-mula. Yesus mengatakan mereka berpakaian bulu domba. Mereka menyamar seperti domba. Padahal di dalam mereka itu adalah serigala yang buas. Jadi ada oknum yang datang kepada muridnya Yesus pada abad pertama. Yang bukan murid Yesus, tapi ngaku-ngaku sebagai murid Yesus. Matius 10 ayat 16, lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini perkataan Yesus pada abad pertama kepada ke-12 muridnya. Berarti pada masa itu sudah ada serigala. Ya, ini perintah Yesus. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Siapa yang diutus? Murid-murid Yesus. Baca ayat 5, ayat 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah engkau ke bangsa lain. Di ayat selanjutnya, ayat 16 dikatakan, lihatlah aku mengutus kalian seperti domba-domba di tengah-tengah serigala. Berarti pada masa itu sudah ada serigalanya. Serigalanya inilah yang mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Di Yohanes 10, di situ sangat terang dikatakan, di ayat 12, ayat 13. Tetapi orang upahan dan bukan gembala. Coba, ini menunjuk kepada orang upahan. Bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu. Ketika melihat serigala datang, ia melarikan diri meninggalkan domba-domba itu. Maka serigala itu menerkam domba-domba itu dan mencerai-beraikannya. Siapa pelaku ini yang hidup di abad pertama? Ini yang perlu dipahami. Jadi jangan terlalu jauh menerawang ketika serigala itu ternyata ada di tengah-tengah murid-murid Yesus. Coba kita lihat bagaimana kemudian nubuatan tentang suku Benyamin. Ya. Apa gambaran tentang serigala yang buas sebagai nabi palsu yang disebutkan di dalam kitabnya Bani Israel? Jawabannya jelas ada nubuatan itu di kitab Kejadian bahwa suku Benyamin nantinya akan menghasilkan serigala yang buas. Di dalam Kejadian 49 ayat 27, Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin. Benyamin, kamu adalah serigala yang mencabik-cabik. Pada waktu pagi dia akan melahap mangsa dan pada waktu petang ia akan membagi-bagikan jarahannya. Ini Kejadian 49 ayat 27 ini. Di sini Yakub menjelaskan tentang keturunan Benyamin. Baca dari ayat pertama, aku menceritakan kepadamu akan hal yang akan terjadi di masa akan datang tentang kalian. Yakub bercerita kepada ke-12 anaknya. Dan ketika giliran Benyamin dikatakan, Benyamin, kamu serigala yang mencabik-cabik. Tapi ini bercerita tentang masa yang akan datang. Berarti bercerita tentang keturunan Benyamin. Lalu siapa yang datang mengaku sebagai murid Yesus? Yang rebah ke tanah, mengaku mendengarkan suara dari langit. Akulah Yesus yang kau niaya. Siapa itu? Dia adalah keturunan Benyamin. Roma 11 ayat 1. Sebab aku Paulus juga adalah seorang Israel. Dari keturunan Abraham. Dari suku Benyamin. Jadi Anda ragukan apa lagi coba? Kalau Paulus memperlihatkan sisi kebaikan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan sesuatu yang nampak kelihatan baik, wajar. Kenapa? Karena dia kudu wajib menyamar. Kalau dia tidak ngaku-ngaku bertaubat, gimana caranya dia mau menyamar? Sementara nubuatan tentang penyamaran, tipikal penyamaran, perilaku sang penyamar, itu sudah jelas dipenuhi oleh dia. Lukas 21 ayat 8 sampai ayat 12. Waspadalah akan datang orang menangkap kamu, mengajarkan tentang sesuatu yang tidak aku ajarkan. Ya. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kalian akan ditangkap, disesa, dibunuh, dan seterusnya. Siapa pelakunya? Paulus. Siapa dia ini? Benyamin, dari suku Benyamin. Apakah ada nubuatannya tentang perilaku Benyamin kelak keturunannya? Ada. Bagaimana Yakub memanggil ke-12 anaknya, menceritakan bakal apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bahwa Benyamin, kamu adalah serigala. Coba. Roma 11 ayat 1. Aku Paulus, aku adalah suku Benyamin. Jadi kurang apa lagi? Kalau Anda mengatakan banyak orang Saduki, banyak orang Farisi, tapi siapa yang tampil menjadi tokoh mengajarkan sebuah konsep ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus? Yesus tidak menghapus hukum Taurat. Benyamin menghapus hukum Taurat. Siapa dia? Anda boleh mengatakan dia benar. Pertanyaan saya, tolong dijawab.
siapa Yesus, siapa Paulus menurut Yesus? Ini harus Anda terangkan kepada kita. Silakan. Maaf, waktu ibadah sejarah waktu cuma silakan dipersiapkan kalau untuk screen lagi ya. Jadi sebelumnya mohon maaf Pak, sebelum itu disiapkan dulu. Jadi begitu ini langsung bisa masuk screen-nya Pak. Ya. Ya. Sudah siap Pak? Ini ya, sudah ya. Ya, silakan Yang Yusuf, waktunya dimulai. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, ya. Kalau tadi Yesus yang mengangkat Paulus, Yesus yang mengutus Paulus, ya. Dan Yesus juga ya yang menyuruh orang lain untuk mengurapin dia. Itu tadi saya sudah tunjuk semua ayatnya. Nanti suatu saat akan saya tanya itu, ya. Ini berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Itu ya. Jadi tadi Yesus yang menunjuk dia. Sekarang Roh Kudus yang menunjuk dia. Tadi para rasul, ya, soko guru, ya, itu kan soko guru para rasul itu tadi, ya. Ya, kisah para rasul, 3 soko guru itu yaitu Petrus, Yohanes, ya, dan Yakobus. Yakobus saudaranya, tapi Petrus dan Yohanes adalah rasul utama. Jadi pertanyaan saya kepada Anda, ya, tolong nanti dijawab, ya. Apakah Yesus, apakah Roh Kudus, apakah Petrus dan Yohanes itu salah, ya, melegitimasi Paulus itu, ya, sebagai rasul untuk bangsa-bangsa lain? Silakan dijawab, ya, karena ayat-ayat semua jelas, ya. Yesus yang memanggil dia, Yesus yang mengutus dia, Yesus yang menyuruh mengurapi dia, Yesus yang langsung memberikan perintah kepada dia. Dan Roh Kudus juga mengatakan, ya, supaya Paulus dan Barnabas diutus untuk menginjili, dan juga Petrus dan Yohanes, rasul utama, Tuhan Yesus mengatakan. Tolong saudara jawab, apakah Roh Kudus, Yesus, dan rasul ini salah? Anda yang benar. Nah, itu silakan Anda jawab. Itu satu. Kedua, kembali lagi kepada ajaran Anda, ya. Tidak ada satupun di Al-Qur'an, ya, ajaran dari junjungan Anda itu, ya, yang mengkritik Paulus. Malah Ibnu Katsir itu, ya, saya akan tunjukkan buktinya, ya, mengaku bahwa Paulus itu adalah, ya, Ibnu Katsir, ya, dalam surat Yasin ayat 13-14 mengatakan, kami mendukung dan memperkuat mereka dengan utusan ketiga. Utusan itu sama dengan rasul, ya. Ibnu Juraji mengisahkan dari Wahb bin Sulaiman, dari Sun bin Alab, nama 2 utusan pertama dan kedua adalah Samun. Samun itu maksudnya Simon Petrus. Yohana, ada Yohanes. Dan nama utusan ketiga adalah Bulus, itu adalah Paulus maksudnya. Dan nama kota itu adalah Antioquia. Tadi saya sudah buktikan, ya, bahwa Paulus itu adalah pendiri gereja di Antioquia bersama dengan Barnabas, ya. Jadi jelas, ya. Silakan Anda jawab, apakah Yesus, Roh Kudus, dan para rasul itu salah, ya, memilih Paulus itu sebagai rasul. Jadi tolong dibedakan. Anda selalu mengutip-ngutip ayat dia sebagai penginjil. Iya betul, tapi itu sebelum bertobat, ya. Tolong dilihat setelah dia bertobat di mana ajaran dia yang salah. Anda dari tadi tidak pernah membuktikan mana ajaran Paulus itu yang salah, ya. Hanya soal hukum Taurat sudah saya jelaskan dari tadi, ya, bahwa yang dimaksud dengan hukum Taurat itu, ya, bukan berarti menghapusnya, tapi sudah digenapi seluruhnya, malah diteguhkan hukum Taurat oleh Paulus. Mengenai ajaran sesat, ya, kalau ada orang Benyamin, ya, kalau ada orang Farisi, kenapa Anda langsung ambil kesimpulan bahwa itu Paulus? Jadi berarti Yesus, Roh Kudus, dan para rasul itu salah memilih mereka, melegitimasi mereka, dan berjabatan tangan dengan mereka, mengaku bahwa mereka itu adalah seiman, ya, di dalam pengajaran, ya. Jadi tolong Anda jawab pertanyaan ini, apakah mereka salah atau Anda yang betul? Jadi Yesus, Roh Kudus, sama Petrus, Yohanes salah. Anda yang punya pengajar sesat, ya, bukan orang pilihan daripada Tuhan. Silakan. Oke, di reset waktunya. Kemudian ada 2 pertanyaan nih, Bang Suma. Pertama,
Rasul apakah salah, kemudian counter dengan Yasin 14. Silakan Pak Ustadz Cuma. Baik. Jadi ketika Anda mengatakan Paulus itu adalah orang benar, tetapi Anda tidak mampu menunjukkan dalil di mana Yesus menerangkan tentang Paulus. Itu sangat kasihan menurut saya. Karena pertanyaan saya, siapa Paulus menurut Yesus? Anda menerangkan tentang Galatia, tentang kisah para rasul. Itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak mengenal apa itu Galatia, Yesus tidak mengenal apa itu kisah para rasul. Di dalam Galatia 2 ayat 9. Dan dengan mengetahui anugerah yang telah diberikan kepadaku, Yakobus dan Kepas dan Yohanes atau Petrus ya, Kepas atau Petrus, yang dipandang sebagai soko guru, telah mengulurkan tangan kanan tanda kemitraan kepadaku dan kepada Barnabas, agar kami pergi kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Coba. Jadi ini pernyataan siapa ini? Ini surat siapa? Ini surat Paulus. Ini menerangkan tentang siapa? Tentang dirinya. Mana pernyataan Yakobus? Mana pernyataan Yohanes? Mana pernyataan Petrus sendiri yang membicarakan khusus tentang Paulus? Sementara murid-murid Yesus sudah diberi pesan untuk jangan ke bangsa lain. Satu. Yang kedua, Yesus ini tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Paulus. Kalau ada cerita kemudian, ada suara dari langit, siapakah engkau Tuhan? Apa pembuktiannya bahwa yang punya suara itu adalah Yesus? Sementara kedatangan kedua Yesus nanti diimani, nanti di akhir zaman. Kenapa ketika dia sudah terangkat ke langit, datang lagi kepada Paulus seperti sudah datang kedua kalinya? Ini adalah pembodohan. Fakta yang menerangkan itu adalah Lukas. Di dalam catatannya di buku keduanya yaitu Kisah Para Rasul. Pertanyaannya, Lukas ini siapa di mata Yesus? Apa ajaran Yesus tentang Lukas? Kok dia bisa menceritakan sesuatu yang kemudian diimani oleh orang Kristen sebagai sebuah kebenaran? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku dengarkan dan aku diperintahkan untuk aku katakan. Lah Lukas mengatakan sesuatu atas dasar apa? Yesus aja yang utusan Tuhan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lukas berkata-kata dari mana dia? Sumber perkataannya dari mana dia? Sampai-sampai dia mengatakan hal yang seperti itu. Ketika Paulus berjalan ke Damsik, kemudian dia rebah ke tanah, lalu terdengar suara dari langit. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini Lukas dapat cerita dari mana si Lukas ini? Apa dia punya posisi di mata Yesus si Lukas ini sampai dia menceritakan hal seperti itu? Lalu kemudian menurut Yesus Paulus ini siapa? Kok bisa-bisanya dia menceritakan tentang dirinya? Sementara Yesus tidak pernah menceritakan tentang Paulus. Ingat, Yesus mengajarkan selama kurang lebih 3 tahun. Mengajarkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Musa. Dia tidak pernah mengajarkan menjadi seorang Kristen. Dia tidak pernah mengajarkan tentang pembatalan Taurat. Dia tidak pernah mengajarkan untuk tidak bersunat. Dia tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Dia tidak pernah mengajarkan untuk makan babi. Dia tidak pernah mengajarkan untuk ibadah hari Minggu. Tidak pernah mengajarkan dia masuk ke dalam gereja. Lalu dari mana mereka orang-orang pendiri Kristen ini mendapatkan pengajaran? Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 8, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi pengajaran Yesus itu sudah selesai pada saat dia telah mengajarkan semua firman yang diterima dari Tuhan pada masa dia masih ada di bumi. Sementara Paulus mendengarkan suara dari langit setelah Yesus itu terangkat ke langit. Pengajaran dari mana? Sementara Yesus mengatakan, semua firman telah aku ajarkan pada saat aku masih bersama dengan mereka. Pada saat Yesus bersama dengan mereka, apakah Paulus ada di situ? Apakah Lukas ada di situ? Nggak ada. Jadi Anda boleh bangga dengan mengatakan Paulus ini, Paulus ini, Paulus ini. Kenapa?
Karena yang Anda terangkan ini adalah ajaran Paulus tentang Paulus. Ajaran asisten Paulus tentang Paulus. Bukan ajaran Yesus tentang Paulus. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Tentang surah Yasin nanti setelah ini. Ya, sekarang pertanyaan saya, siapa Paulus menurut Yesus? Tolong dijawab. Oke, terima kasih. Cuma sudah mengatakan meskipun ada 1-3 yang tersisa dikarenakan waktu. Nanti yang berikutnya. Kemudian ada pertanyaan untuk Pak Apologet, siapa Paulus? Silakan disiapkan dulu, barangkali membuka screen. Ya, sebentar saya buka. Tadi saya sudah jawab pertanyaannya. Ya, siapa itu Paulus? Tapi ya. Silakan, Yusuf, waktu mulai. Belum. Saya belum. Belum mana dia Paulus? Tadi kan saya sudah jawab, tapi masih ditanya ya. Nah, oke. Udah jelas? Ya. Waktu mulai, Yusuf. Ya. Siapakah Paulus menurut Yesus? Paulus menurut Yesus adalah orang yang dia tunjuk ya berdasarkan kisah para rasul ya, kisah para rasul ditulis oleh Lukas ya sebagai wahyu Tuhan ya, sebagai kitab suci yang ditugaskan untuk ya, ini Paulus ini adalah utusan daripada Tuhan Yesus dan rasul yang dipilih Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain. Itu saya sudah jawab, itu sebenarnya nggak perlu ada pertanyaan itu. Ya. Itu menurut Lukas, Pak. Yang saya minta, mohon maaf, moderator, yang saya minta dalil menurut Yesus, bukan Lukas. Makanya jelas ya, ini adalah kitab suci orang Kristen yang diakui oleh bermiliar-miliar orang Kristen. Kalau Anda tidak percaya kepada apa yang ditulis dalam kitab suci, Anda tidak perlu berdiskusi mengenai siapa Paulus berdasarkan kitab suci. Ya, jadi Anda persoalkan kitab sucinya benar atau tidak. Itu dulu persoalannya. Ya. Tapi kesimpulannya, mohon maaf, saya potong sedikit. Nanti giliran Anda. Oke. Jadi giliran Anda, jangan dipotong dulu ya. Jadi kalau kitab sucinya sudah jelas mengatakan ya demikian, ya, karena Anda lupa orang Kristen percaya Allah Tritunggal, ya. Jadi ada Roh Kudus yang menginspirasikan seluruh penulisan Alkitab yang ada. Roh Kudus itu adalah Allah, dirinya Allah. Dia yang mewahyukan, dia yang menginspirasikan, dia yang mengiluminasikan semua penulisan kitab. Itu kepercayaan seluruh orang Kristen. Jadi Anda mau percaya dengan tidak, itu tidak akan merubah fakta, ya. Itu satu. Tadi Anda mengatakan bahwa Paulus itu siapa yang mengakui dia, siapa buktinya yang mengakui bahwa dia rasul? Sudah berjudul tadi saya kasih, ya. Setelah dia ketemu Yesus, ya Yesus berkata kepada Ananias, ya, datang ke salah satu itu, ya di Damsik, ya kamu akan bertemu dengan Paulus, ya kamu urapi dia karena dia orang yang kutunjuk untuk akan utus untuk ke seluruh dunia, ya itu Ananias sebagai bukti, ya peristiwa Damsik itu, ya mula-mula Ananias mengatakan kepada Yesus, kan dia menganiaya, tidak, aku sudah pilih dia, berarti Yesus sudah mempertobatkan ini orang, ya. Dan Yesus kalau dia datang setelah dia ke surga, dia mau datang, dia Tuhan. Kenapa Anda batin? Dia nggak bisa menunjukkan dirinya kepada Paulus. Jadi Anda belum menjawab pertanyaan saya, ya. Kalau ini Alkitab memang firman Tuhan, tolong dijawab. Apakah Yesus, Roh Kudus, dan para rasul salah? Ya. Tapi kalau Anda menganggap bahwa ini bukan Alkitab firman Tuhan, kita berhenti berdiskusi. Untuk apa kita berdiskusi kalau Anda mau merubah firman Tuhan bukan menjadi firman Tuhan? Jadi saya jelaskan kepada Anda, ya, seluruh rasul, khususnya Rasul Paulus, tadi saya sudah buktikan, dia selalu mempunyai bukti, dia selalu mempunyai saksi, dia selalu dilegalisir oleh yang lain, ya. Banyak agama-agama itu, ya, pendirinya cuma satu orang, nggak ada saksinya, ya. Dia ngomong ini, ngomong itu nggak ada saksi. Orang yang percaya ke dia aja, kalau dia bohong juga semua juga bohong, ya. Itu bedanya di dalam kekristenan. Di dalam Kristenan tuh Nabi itu ada puluhan, ya. Penulis Alkitab itu ada 40 kurang lebih, ya. Rasul itu ada 13 bersama dengan Paulus. Semua saling menyaksikan, ya. Ya. Jadi beda dengan pendiri-pendiri agama lain yang cuma single fighter aja, ya, tidak ada saksi. Sedangkan Alkitab mengatakan tanpa saksi minimal 2 orang tidak ada yang legal.
Ya, sekarang ada peringatan daripada Paulus ini. Saya mau cari ini coba. Peringatan daripada Paulus supaya jangan memanipulasi ajaran daripada Petrus, ya. Ajaran daripada Paulus. Kalau memanipulasi ajaran Paulus adalah 1 menit. Ya. Nah, ini. Ya, 2 Petrus 3 ayat 15 ayat 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, ya, ini lagi legitimasi dari Paulus. Saudara kita yang kekasih, yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Petrus mengakui, ya, Paulus mendapat hikmat. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara dalam surat-suratnya itu. Ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, ini sudah diperingatkan oleh Petrus. Jangan memutarbalikkan. Nah, itu satu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ya, kalau memang Alkitab itu adalah firman Tuhan. Iya, mohon maaf Pak, karena waktunya 5 menit udah habis, karena kita dibatasi oleh waktu Bapak di sini udah habis Pak, gitu. Silakan Bang Imanis selaku moderator. Oke, waktu saya ya. Ya. Saya menjawab pertanyaan yang tadi. Baik, Ya. langsung Bang Juan. Oke, langsung. Tentang tuduhan, ya, tuduhan yang membabi buta, yang mengatakan bahwa di dalam surah Yasin itu ada Paulus. Ini kalau saya sih jadi Kristen malu saya. Di dalam surah Yasin ini memang ada penafsiran dari 1000 lebih penafsir. Cuman satu yang mengatakan itu adalah Bulus. Dan Bulus kalau dieja di dalam bahasa Ibrani tidak nyambung kepada Paulus. Nggak kena. Nama Bulus ini banyak. Bukan cuma satu orang yang bernama Bulus. Dan Bulus yang dimaksud di sini adalah utusan yang mengajarkan la ilaha illallah. Menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Paulus mengajarkan menyembah pada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak. Paulus mengajarkan menyembah kepada anak Maria, manusia bernama Yesus. Jadi itu sudah terbantahkan dengan sangat-sangat sederhana. Dalam surah Yasin ayat 14 itu, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Di sini tidak ada penyebutan nama. Sekali lagi, ada 1000 kurang lebih penafsir, hanya satu orang yang menafsirkan bahwa itu bernama Bulus, dan Bulus itu bukan nama Paulus, meski dieja ke dalam bahasa apapun tidak akan pernah nyambung. Lalu kemudian inti dari ajarannya tidak mengajarkan Trinitas menyembah kepada manusia, tetapi inti dari ajaran Bulus yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir itu adalah oknum utusan yang mengajarkan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mewahyukan Al-Quran. Bukan kepada yang mengajarkan menyembah kepada Yesus. Lalu kemudian, kaitannya dengan Paulus. Anda mengatakan bahwa Paulus itu oleh murid-murid Yesus, dia diakui sebagai utusan yang sudah bertaubat. Wajar kan? Karena orang-orang ini ketika Anda menjawab, Lukas mengatakan, Yesus mengatakan, Roh Kudus mengatakan, menurut siapa? Menurut kitab Anda. Lalu kemudian Anda keberatan. Loh, kalau Anda tidak percaya kepada kitab saya, untuk apa kita berdialog? Tujuan kita berdialog bukan untuk saya mengakui kitab Anda sebagai firman Tuhan. Bukan, dan Anda tidak bisa memaksakan saya untuk itu. Saya hanya mengatakan bahwa dalil yang Anda gunakan adalah dalil yang dibuat setelah Yesus itu selesai melakukan pengajarannya. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang berbulu domba. Maksudnya, kenapa berbalik berbulu domba? Karena ajaran sang serigala ini mirip-mirip dengan ajaran domba. Apa itu domba? Mirip-mirip ajaran Yesus. Jadi menyembah kepada Yesus, membawa-bawa ajaran Yesus, membatalkan Taurat, ya, menghanguskan semua ajaran tentang Taurat, lalu mengatakan itu sudah tidak berlaku karena sudah ditebus dengan terkutuknya Yesus di tiang salib. Ini ajaran seperti apa ini?
ketika Yesus mengajarkan A, muncul pengajar kemudian mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, kemudian Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW satu-satunya yang mengajarkan, narasumber satu-satunya yang mengajarkan. Sama. Harusnya Anda juga malu. Satu-satunya sumber pengajaran di zaman abad pertama itu adalah Yesus. Yesuslah satu-satunya sumber pengajaran. Tapi apa yang Anda amati, yang Anda imani sekarang? Pengajaran Paulus, pengajaran Lukas, pengajaran Markus, pengajaran orang yang dikira Yohanes dan lain-lain sebagainya. Bukankah sumber daripada ajaran yang sesungguhnya itu adalah Yesus pada abad pertama? Layaknya Musa pada abad ketika 3 sebelum Masehi. Ya. Bukankah itu adalah sumber-sumber yang memiliki satu sumber saja di antara mereka? Lalu kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 17 ayat 18. Bukankah di dalam Taurat 2 saksi sudah cukup, kata Yesus. Akulah yang menjadi saksi untuk diriku dan Allah yang menjadi saksi untuk diriku. 2, sama dengan Muhammad SAW. Dia dan Allah yang menjadi saksi. Lalu kemudian ketika Anda bangga dengan kesaksian-kesaksian itu, muncul pertanyaan, siapa nama saksi yang melihat Paulus mendengar suara dari langit yang mengatakan dia itu adalah Yesus? Siapa namanya? Ananias? Ananias tidak ada pada saat itu. Ada murid-muridnya, ada pengikut-pengikutnya Paulus. Tolong tunjukkan siapa salah satu saksi itu. Dan apa bunyi kesaksiannya. Karena Anda sudah berani-berani membawa saksi. Kalau Al-Quran jelas kesaksiannya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman, Abu Bakar, dan seterusnya. Orang yang hidup sesamaan dia, namanya lengkap, biografinya ada. Nah, yang bersama dengan Paulus rebah ke tanah itu siapa namanya? Satu aja. Dan apa bunyi kesaksiannya dan tertulis di mana kesaksian itu? Anda belum menjawab siapa Paulus menurut Yesus. Yang Anda terangkan Paulus menurut Lukas. Terima kasih. Waktu sudah habis. Silakan Pak Apologet. Oke. Ya. Jadi kalau Anda ya mau mengkritik Paulus tidak berdasarkan Alkitab, ya itu silakan. Saya no comment. Ya, karena apa? Karena satu-satu ajaran yang valid mengenai siapa Paulus itu adalah Alkitab. Tapi kalau Anda mengambil di luar Alkitab, saya no comment. Ya sama seperti saya mengkritik kepercayaan Anda, tapi tidak berdasarkan Quran. Itu kan omong kosong, ya. Jadi kalau Anda sudah saya buktikan semua ayat-ayatnya, ya siapa itu Paulus menurut Yesus? Itu orang yang untuk menginjilin orang lain. Ya, dan dia juga ditunjuk oleh Roh Kudus, dia juga ditunjuk oleh para rasul, dan itu ditulis oleh Lukas, ya, yang bikin itu. Dan semua tulisan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Anda tidak mau percaya terserah, tapi saya sudah menjawab berdasarkan Alkitab. Jadi kalau Anda tidak percaya kepada Alkitab, itu hanya alat untuk mengelak pertanyaan saya. Karena Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Karena berdasarkan Alkitab itu, Yesus, Roh Kudus, dan Rasul itu menunjuk Paulus sebagai utusan, sebagai Rasul. Jadi Anda mengingkari Alkitab firman Tuhan sehingga Anda tidak perlu menjawab pertanyaan saya. Tapi kalau Anda tidak percaya bahwa Alkitab firman Tuhan, itu hak Anda, ya. Tetapi tidak ada gunanya membahas Paulus di luar Alkitab, ya. Nah, tadi soal katsir itu kan lihat konteksnya. Ya, dia konteks ada 3 utusan, ya, Yohanes, Petrus, dan Paulus ke Antioquia. Tidak ada cerita sejarah Islam di Antioquia, itu tidak ada. Antioquia itu adalah pusat kekristenan di abad awal. Baca dong itu, kan disebut di Antioquia itu oleh Ibnu Katsir, ya. Oke lah, tapi saya nggak mau terperdalam itu karena itu bukan ajaran Alkitab, ya. Jadi sekali lagi ya, saya jelaskan ya, semua ayat-ayat yang saya berikan ini, saya sudah persiapkan ini semua adalah bukti-bukti di Alkitab, ya, bahwa Paulus itu adalah rasul, ya, yang diakui oleh yang lain, ya. Ya. Nah, ini saya kasih beberapa tambahan lagi, ya. Ya, Kisah Para Rasul 15 ayat 22, ya. Maka rasul-rasul dan penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih antara mereka beberapa orang yang diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas.
Jadi Paulus dan Barnabas ini adalah utusan daripada semua orang-orang Kristen ya yang ada di Yerusalem. Mereka utusan untuk menginjil ya. Ya. Ini Galatia 2 ayat 9. Setelah melihat kasih karunia dianugerahkan kepadaku Yakobus, Kefas dan Yohanes, panas sebagai guru, berjabatan tangan ya. Jadi begini ya. Paulus itu bagi orang Kristen adalah rasul ya. Jadi kalau Anda mempersalahkan saya percaya kepada rasul saya berarti kitab ya. Anda itu menurut saya hipokrit ya. Boleh nggak saya mengatakan ngapain kamu percaya sama Muhammad ya? Untuk apa? Muhammad itu bohongnya, banyak itu ini itu. Kita kan pasti tersinggung. Ya karena itu kan Anda punya rasul. Ya tapi kalau saya percaya kepada rasul saya, why not? Ya itu semua ayat-ayatnya ada di dalam Alkitab, bukti-buktinya semua ada. Jadi saya kira tidak boleh secara hipokrit kita berdiskusi ya. Nah, ini saya jelaskan lagi mengapa rasul itu dipilih ya untuk bangsa-bangsa lain. Nah, di dalam Kejadian 20 ayat 18 ya, Tuhan berkata kepada Abraham, 1 menit akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Makanya Paulus meneguhkan itu di Galatia. Yesus Kristus membuat ini supaya dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, Galatia 3:7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman mereka itulah anak-anak Abraham. Ya, jadi jelas sebelum ada Taurat itu ya, Abraham ya, bapak orang beriman itu ya, sebelum ada Taurat bapak orang dan bapak semua orang beriman itu sudah dijanjikan oleh Tuhan keturunannya menjadi berkat. Siapa keturunannya? Hanya satu, tidak disebut keturunan-keturunanmu. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Silakan. Oke. Jadi gini Pak, saya tidak memaksa Anda untuk tidak percaya kepada kitab Anda atau apapun yang Anda katakan itu. Tapi adalah hal yang wajar ketika saya bertanya kepada Anda, apa ajaran Yesus menurut, apa ajaran Paulus menurut Yesus? Tapi yang Anda terangkan kemudian adalah ajaran Paulus menurut Lukas. Kan di dalam kitab yang Anda katakan sebagai firman Tuhan, banyak tertulis, berkatalah Yesus. Berkatalah Yesus. Yesus berkata, kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, lalu kemudian Yesus berpesan kepada mereka. Itu dalil-dalil yang indikasinya Yesus yang berkata. Tapi yang Anda terangkan kemudian adalah pernyataan Lukas tentang Paulus. Ini yang Anda tidak nangkap. Kemudian Anda mengatakan, tunjukkan dalil di mana murid Yesus bertentangan dengan Paulus. Banyak Pak. Contoh, saya kasih contoh. Kisah Para Rasul 15 ayat 39 sampai ayat 40. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka, siapa mereka ini? Barnabas dan juga Paulus, serta Markus dan juga Silas, bertentangan. Mereka berpisah. Perselisihan yang sangat tajam antara Barnabas dengan Paulus membuat mereka berpisah. Apa yang menyebabkan mereka berpisah? Karena ajaran Paulus dan Barnabas sudah bertentangan. Apakah hanya dalil itu yang menunjukkan pertentangan itu? Tidak. Tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, kata Paulus, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Coba, Kepas ini siapa Pak? Ini Petrus. Bertentangan enggak dengan Paulus? Bertentangan. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana diterangkan Paulus itu? Galatia 2 ayat 11. Jadi bukan perkataan saya. Kitab Anda sendiri yang menerangkan itu. Makanya saya katakan muaranya dari pengajaran yang seharusnya membawa-bawa nama Yesus, itu adalah Yesus. Sama seperti kami. Berislam dengan membawa-bawa nama Rasulullah Muhammad SAW, maka sumber ajaran kami harus bermuara kepada beliau. Anda membawa Yesus. Anda menyembah Yesus. Tapi yang Anda ajarkan sekarang ajaran Lukas. Ajaran Markus. Ajaran orang yang bertentangan dengan murid-murid Yesus. Coba. Siapa yang melakukan penangkapan, penyiksaan kepada murid-murid Yesus? Sehingga Yesus harus bernubuat kepada mereka. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Siapa itu? Ini perlu dijelaskan. Kalau Anda mencuci tangan dengan mengatakan bukan Paulus, lalu siapa? Siapa yang datang menyiksa murid Yesus? Siapa yang menjadi
oknum yang menyebabkan Yesus itu berpesan begitu mendalam kepada muridnya. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Banyak pengajar akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bukan cuma satu orang, tapi miliaran orang. Mesias-mesias palsu. Apa itu Mesias? Orang yang mengaku mendapatkan mandat, mendapatkan wahyu. Orang yang mengaku bersatu di dalam diri Yesus Kristus. Mengaku sebagai Bapa di dalam mengajarkan kekristenan. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Lalu siapa oknum ini? Ini jangan ditinggalkan. Ini harus dicari. Orang yang hidup pada masa abad pertama yang mengganggu murid-murid Yesus. Ini siapa oknumnya? Yang berasal dari orang Farisi itu. Yang membawa-bawa nama Yesus itu. Siapa dia? Kalau Anda membelanya wajar, Anda pengikutnya. Saya tidak salahkan itu. Tetapi tolong jujur untuk mengungkap sebuah kebenaran itu. Ketika kita berbicara mengenai Paulus, dudukkan Paulus pada porsi sesuai dengan sumber ajarannya. Siapa yang menjadi sumber ajaran Kristen menurut Kristen? Tentu adalah Yesus. Nah, siapa Paulus menurut Yesus? Anda menerangkan tentang Lukas menerangkan dia. Anda menerangkan tentang orang-orang yang Anda katakan Roh Kudus menerangkan tentang dia. Tapi ternyata ajarannya, semua muatannya hanya untuk mengagung-agungkan Paulus. Ini yang saya tanyakan. Ajaran Yesus bukan ajaran Lukas. Kalau Yesus menerangkan di dalam Matius 24 ayat 23. Jika ada orang yang berkata kepadamu, Yesus ada di sini, Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Oh, oknum ini siapa? Yang pernah mengatakan saya melihat Yesus, melihat Mesias di gurun ketika dia jalan ke Damsik. Siapa oknum ini? Yang Yesus katakan, jangan kau percaya. Janganlah kamu pergi. Dan ketika ada orang berkata, ada Yesus di dalam bilik, ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Siapa oknum ini? Nah, karena itulah saya katakan, siapa Paulus menurut Yesus, bukan menurut Lukas. Ini waktu sudah live-nya 1 jam setengah. Ya. Kita di ujung acara ini, Pak Apologet, jadi jangan terlalu lama biar netizen nggak terlalu bosan mendengarnya. Bisa langsung closing ya, closing set. Di bawah Gamaliel, sistem pendidikan, Paulus. Ya, oke. Ya. Jadi kalau masih mengulang-ulang juga siapa yang menganiaya murid Yesus, saya sudah kasih tahu. Anda lupa sejarah, ya tolong dibagi dua. Kehidupan Paulus setelah dan sebelum bertobat jangan dicampur aduk. Jangan yang menganiaya taruh di depan, ya yang bertobatnya taruh di belakang. Itu salah kaprah, ya. Dia menganiaya dulu baru bertobat. Setelah dia bertobat, dia tidak pernah ya menganiaya lagi, tidak ada bukti. Kalau jangan diulang-ulang itu karena enggak logis, ya. Anda mengatakan Lukas mengajarkan bukan ajaran Yesus, tolong dikasih buktinya. Ya, kalau saya selalu tadi pakai bukti mana ajaran Lukas yang bertentangan dengan ajaran Yesus, ya, itu satu. Kedua, mana ayatnya ya bahwa ya Barnabas dan Paulus berpisah tujuan karena ajaran. Mana ayatnya bahwa Paulus menegur Petrus itu karena ajaran, ya. Jadi Anda ini seperti diperingatkan oleh tadi Petrus, jangan memanipulasi ajaran, ya. Karena masalah Barnabas dengan Paulus itu bukan soal ajaran, ya. Lihat lagi ayatnya. Demikian juga Paulus menegur Petrus bukan soal ajaran, ya. Justru ajaran-ajaran Paulus itu diterima di konsili, ya. Itu tolong diperhatikan. Nah, ini Paulus dan komunitas Kristen. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa Paulus itu selalu berada di tengah-tengah komunitas Kristen. Karena apa? Setelah dia bertobat, dia menggumuli ya siapa Yesus itu. Ya, walaupun dia sudah mengaku Tuhan, tapi dia tetap menggumuli karena masih ada di dalam itu konflik pengajaran. Ya, karena dia adalah ahli Taurat, tetapi Yesus itu Mesias berbeda dengan doktrin dia. 3 tahun dia mendalamin itu. Setelah dia kembali, dia selalu bertemu dengan suku guru, selalu bersoal jawab dengan mereka untuk mengukuhkan pengajaran dia. Jadi dia banyak menerima informasi mengenai Yesus itu dari murid-murid Yesus, termasuk para murid-murid Yesus, termasuk rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus. Ya, jadi Paulus dan komunitas Kristen. Jadi sudah jelas, ya.
Jadi Paulus itu ya menerima banyak informasi mengenai Yesus juga dari para rasul dan komunitas Kristen. Ditambah lagi karena dia orang yang berpendidikan ya, dan dia juga ahli hukum Taurat, sekarang dia banting setir ya. Jadi dari pengajar hukum Taurat dia jadi pengajar Injil karena dia sudah bertobat. Nah, setelah dia bertobat, tidak ada lagi penganiayaan, ya jangan diulang-ulang karena tidak logis ya. Anda mesti melihat sejarah, ya jangan dibalik sejarahnya gitu loh. Ya, itu satu. Soal ajaran sesat, tadi kan saya sudah tunjukin banyak ajaran sesat ini ya di dalam itu, ya. Sudah dinubuatkan memang banyak sampai dengan detik ini ajaran sesat masih ada seperti Oneness itu ya, seperti Sabelian, seperti Mormon, seperti Saksi Jehovah. Itu ajaran sesat zaman sekarang. Di zaman awal ini banyak sekali ajaran sesat sudah timbul. Tapi kalau mengatakan Paulus itu ajaran sesat tanpa ada ayatnya, tanpa ada buktinya, itu kesimpulan Anda saja. Tidak didukung oleh ayat-ayat Alkitab, ya. Jadi Andanya mengambil kesimpulan menurut pikiran Anda tanpa ada dukungan ayat Alkitab. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Paulus itu rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus, yang ditunjuk oleh Roh Kudus, yang disahkan oleh para rasul dan komunitas Kristen, dan tidak ada ajaran dia yang bertentangan. Malah ajaran dia supaya orang yang bukan Yahudi tunduk kepada hukum Taurat juga diterima di konsili. Di konsili itu berarti seluruh rasul ada di situ, dipimpin oleh uskup waktu itu yaitu Yakobus di Yerusalem. Itulah konsili yang pertama tahun 50 ya di Yerusalem. Jadi jelas ya menurut Alkitab ya, tapi kalau Anda mengambil sumber lain itu urusan Anda, saya tidak percaya itu. Tidak ada satu orang pun orang Kristen yang percaya ya Anda punya opini mengenai Paulus tanpa ada dasar-dasar Alkitab yang dipercaya oleh orang Kristen sebagai kitab suci ya. Masih ada waktu ya? Masih Pak, 7 menit soalnya. Ya, jadi hukum Taurat dan Injil ya. Ini hukum Taurat itu berfokus kepada nubuat tentang Mesias. Ya, keselamatan melalui perbuatan. Itu menurut ajaran hukum Taurat. Jalan keselamatan mustahil ya, karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi hukum Taurat. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Pengampunan dosa hanya bersifat sementara ya, karena pakai korban binatang ya. Roh Kudus tidak bersifat tetap dalam diri manusia. Suatu saat bisa tidak ada lagi. Berbeda dengan perjanjian baru ya. Hukum Taurat itu cerminkan dosa manusia ya. Jadi oleh karena di dalam hukum Taurat lah semua manusia itu kelihatan dosanya. Karena hukum Taurat itu adalah standar kebenaran Allah yang sempurna. Sehingga semua manusia sudah pasti berdosa. Karena tidak mungkin bisa selamat mengikuti hukum Taurat. Hanya satu manusia saja yang bisa mengikuti hukum Taurat tanpa cacat, yaitu Yesus ya. Kalau Paulus tanpa cacat, tapi tanpa cacat manusia, ya bukan cacat yang sempurna. Tapi kalau Yesus itu yang sempurna, karena dia tidak berdosa. Sedangkan Paulus itu memiliki dosa turunan, ya. Jadi tetap aja dia ada cacat, karena dia memiliki dosa turunan. Sedangkan Yesus sama sekali tidak ada dosa turunan, dosa perbuatan tidak ada. Jadi dia satu-satunya yang sempurna mengikuti hukum Taurat. 7. Membawa manusia kepada Mesias. Ya ini karena manusia sudah putus asa, tidak bisa mengikuti hukum Taurat. Tidak 1 menit. Ya. Tidak sempurna tanpa mengenai Injil, mempersiapkan kedatangan Injil dan Allah. Dipersiapkan untuk kedatangan Injil. Dan perjanjian Injil adalah penggenapan kedatangan Mesias, keselamatan anugerah, jalan keselamatan satunya, pengampunan dosa bersifat kekal, Roh Kudus tinggal selamanya pada diri manusia, pengudusan oleh Roh Kudus, iman yang benar kepada Mesias, Injil. Ini yang sekarang berlaku bagi gereja. Ya, bukan berarti ini semua tidak ditiadakan, tapi diteguhkan seperti kata Paulus tadi. Ya, diteguhkan oleh Paulus. Ya, ini dia. Ini, ya. Apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaiknya kami meneguhkannya, ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh setiap orang percaya. Jadi Yesus itu kegenapan sesuai dengan perkataan Yesus sebelum semuanya itu terjadi. Ya, jadi dia sekarang setelah semua itu terjadi berarti sudah digenapkan semua apa yang di. Terima kasih Pak Herman, mohon maaf waktunya 7 menit udah habis. Terima kasih ya. Salam. Baik, langsung Pak Mas Jul. Oke.
Jadi apa yang Anda terangkan itu adalah ajaran Paulus tentang dirinya dan Kristen. Bukan ajaran Yesus tentang Yesus. Atau Yesus tentang Paulus. Saya masuk ke dalam Lukas 28 ayat 8. Lukas 21 ayat 8. Kata Yesus, nah ini baru perkataan Yesus. Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Sekarang Anda menjelaskan 7 menit dengan membawa-bawa nama Yesus. Tetapi ajaran yang Anda sampaikan adalah ajaran Paulus. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya, jadi penyesat ini memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Sedikit-sedikit Yesus, sedikit-sedikit Yesus. Bahkan Yesus dilantik menjadi Tuhan. Dan penyesat ini membawa namaku lalu dia berkata, akulah Yesus. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Maksudnya, orang ini akan berkata bahwa dia melihat Yesus. Akulah Yesus. Akulah Mesias. Padahal Mesias yang sebenarnya itu sudah terangkat ke langit. Lalu di ayat ke-12-nya dikatakan, tetapi sebelum penyesat ini membawa namaku, sebelum semua itu terjadi, kata Yesus, penyesat ini akan menangkap kamu. Kamu semua akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Dan kamu semua akan dipenjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Apakah hal ini dialami oleh murid Yesus pada abad pertama? Dialami. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Karena Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Di mana perkataan Paulus mengaku bahwa dia adalah Yesus? Galatia 2 ayat 20. Apa kata Paulus di situ? Aku telah menjadi Yesus Kristus di dalam apa? Aku bukan lagi sendiri, ya, tetapi aku bersama dengan Paulus. Aku bersama dengan Yesus. Di dalam aku ada Yesus. Artinya dia mengaku sebagai Yesus. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Namun sebelum itu semua terjadi, terlebih dahulu kalian akan ditangkap dulu. Dianiaya dulu. Diserahkan dulu ke rumah-rumah ibadat. Dipenjara dulu. Dihadapkan dulu kepada raja-raja dan penguasa dan imam-imam. Baru kemudian penyesat itu datang membawa namaku. Itu ajaran Yesus. Kalau yang Anda katakan tadi itu ajaran Lukas, ajaran Paulus beda. Ya. Jadi saya katakan bahwa doktrin gereja dan ajaran tentang Yesus, kaitannya dengan salib dan seterusnya, itu adalah karangan Paulus. Sehingga Anda 1 jam lebih menerangkan ajaran Paulus saja, bukan ajaran Yesus yang Anda terangkan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia Paulus membawa ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid Barnabas, murid-murid Paulus itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai ayat 26. Jadi yang disebut Kristen itu pengikut siapa? Pengikut Paulus, pengikut Barnabas. Meski kemudian Barnabas dan Paulus bertentangan, cakar-cakaran. Jadi yang Anda terangkan tadi itu ajaran Kristen, ajaran Paulus memang. Anda tidak salah, karena memang kita sedang menerangkan tentang Paulus. Jadi Anda mengajarkan tentang ajaran Paulus itu. Jadi sudah nyata bahwa Kristen itu pertama kali adalah disebut di Antioquia oleh murid-murid yang mengikut kepada siapa? Kepada Paulus. Jadi agama Kristen ini muncul bukan pada zaman Yesus. Di zaman masa Yesus masih hidup, belum ada gereja, belum ada gospel, belum ada agama Kristen.
Artinya Yesus itu bukan orang Kristen dan ia tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Makan babi, tidak bersunat, masuk gereja, nyembah manusia, itu bukan ajaran Yesus. Awal mulanya karena Paulus ini menyimpang dan mengajarkan sesuatu yang berbeda dari ajaran asli dari Yesus, maka Paulus pun dimarahi oleh kaum Yahudi. Paulus seringkali berantam dan menghadap konflik perselisihan dengan para murid-murid dan pengikut asli Yesus. Diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus berlayar ke Siprus, tetapi Paulus dia lebih memilih ke Silas. Pertentangan. Kisah Para Rasul 22 ayat 22. Rakyat mendengar Paulus, ya. Rakyat mendengarkan Paulus sambil berkata dan berteriak kepada Paulus, "Enyahlah orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Coba baca itu kitab Anda. Nah, jadi akhirnya Paulus ini memisahkan diri ke daerah Antioquia. Di sanalah Paulus membentuk agama baru berbeda dengan ajaran asli Yesus. Lalu mendirikan tempat ibadah yang merupakan perkumpulan orang-orang yang berkulub. Waktu saya habis ya? Masih setengah menit. Nah, jadi saya katakan Paulus mendirikan agama baru itu di Tarsus, di Antioquia. Itulah agama Kristen. Dan itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan ajaran Taurat, tidak boleh dihilangkan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Itu ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku cukup sebagai utusanmu. Itu konsepnya Yesus. Kalau Kristen, ya lewat ajaran Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, tetapi yang mengajarkan Kristen itu adalah Paulus. Jadi Anda boleh bangga sebagai pengikut Paulus, tetapi jangan bermimpi Anda adalah pengikut Yesus. Anda adalah pentuhan Yesus. Itu yang benar. Baik, terima kasih. Demikian tema hari ini tentang siapakah Paulus yang telah dengan baik diterangkan oleh Pak Apologet dan juga diterangkan oleh Mas Zulkifli M. Abbas. Ambil yang baik, buang saja yang buruk ini ke sungai. Demikian Pak Apologet, kita akhiri acara hari ini. Kalau Pak Apologet masih berkeinginan untuk berdiskusi lagi, silakan kontak dengan kami. Nanti kita akan skedulkan ulang. Topiknya berseri ya. Bisa nanti berseri juga boleh. Jadi apapun yang disanggah atau disanggah oleh lawan diskusi, kita nggak usah protes karena memang diskusi begitu. Kalau diskusi, kita berdiskusi, kita berbicara terus diiyakan sama pihak lawan diskusi, namanya bukan diskusi, itu namanya akur-akuran namanya ini. Baik, terima kasih Pak Apologet ya untuk waktu dan keilmuannya yang telah disampaikan di sini. Semoga apa yang disampaikan Pak Apologet ini didengarkan oleh orang Kristen, sehingga orang Kristen juga mendengarkan keterangannya Pak Apologet itu bisa menjadi Kristen yang baik. Demikian juga dari pihak-pihak Muslim setelah diterangkan Aki Zulkifli M. Abbas, keimanan kita lebih kuat lagi dalam keislaman. Terima kasih Pak Apologet. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ditutup dulu Bang. Apologet yang satunya masih belum live. Ditutup Bang Yus. Bentar, belum saya tutup ini. Bentar. Nah, sekarang kita bisa mereview, Mas Juma. Bisa kita review video tentang diskusi tadi. Yang saya lihat itu seolah-olah kalau ini ya, Apologet menerangkan sesuatu, tetapi keterangannya itu minta kita yakini, minta kita benarkan, nggak boleh disanggah begitu. Bagi saya ini aneh kalau saya dengarkan tadi. Bagaimana Bang itu? Iya benar, saya juga mengakui dan merasakan itu. Makanya saya tidak terlalu melakukan pressing karena saya melihat juga beliau sudah berumur, takut nanti ada apa-apa gitu ya kan. Yang paling pasti yang dia tekankan itu berdasarkan ajaran Paulus, dia tidak salah. Karena yang dia terangkan itu adalah Paulus memang, bukan ajaran Yesus. Makanya di awal dia menekankan, ya kalau Anda tidak percaya kepada kitab saya, untuk apa kita berdialog? Masa saya harus percaya kepada kitabnya, kan lucu. Itu yang bikin saya, ini aneh orang ini.
Dan satu lagi nih, nafasnya agak ngos-ngosan tadi, makanya nafasnya agak tersengal-sengal tadi. Ya, makanya Teman-teman yang saya lain boleh mengomentari ataupun menjabarkan tentang diskusi yang barusan kita dengarkan? Silakan. Boleh saya Mas ya? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diskusi yang barusan itu bagus, terang dalam artian lancar lah, ya. Tidak ada gontok-gontokan. Satu, yang keduanya, apapun yang beliau Pak Apologet Pak Herman ini berbicara, silakan dengan PowerPoint-nya. Apakah powernya itu ada atau tidak, silakan nyimak masing-masing. Dan Bang Juma sangat bagus untuk bukan counter ya, dalam artian memberikan paparan-paparan itu jelas, tersusun dengan rapi. Insya Allah apapun kami Muslim ya, untuk umat Muslim, insya Allah akan lebih kuat. Dan untuk umat Kristen, silahkan menyimak sajalah. Buang doktrin yang ada, kita secara akal sehat memikirkan mana yang betul, mana yang salah. Itu aja Pak Julfikar. Lanjut yang lain. Baik, terima kasih. Yang lain boleh mengomentari tentang diskusi hari ini. Silakan, monggo. Saya beri kesempatan. Enggak ada. Barangkali Bang Juma ada kata-kata yang ini merangkum semua diskusi yang tadi sebelum saya tutup ini. Iya, jadi sedikit saya Bang. Pada intinya memang ajaran yang diperlihatkan kemudian oleh Paulus itu adalah ajaran penyembahan terhadap Yesus, kan itu. Sehingga misi dari pengajarannya ini seperti yang saya terangkan tadi, itu tidak ditujukan kepada penganut ahli Torah. Ini kalau Paulus tidak membatalkan hukum Taurat, maka dia tidak bisa menjual nama Yesus kepada non-Yahudi. Maka dia harus mengajarkan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat itu tidak berlaku. Maka tentang ajaran keselamatan yang berasal dari Yahudi, itu sekarang sudah berlaku juga buat orang-orang non-Yahudi. Maka poin yang terpenting kemudian adalah tidak lagi mengharamkan babi. Yang mana ajaran Yesus dikenal dengan mengharamkan babi. Yang kedua, jelas diajarkan tidak lagi wajib bersunat. Malah dia pamer. Kalau kamu menyunatkan dirimu, maka apakah Yesus tidak akan berguna bagimu? Untuk apa dia jajakan ini? Kalau kepada Bani Israel tidak mungkin. Karena nggak mungkin laku. Gitu loh. Yesus aja yang datang mengajarkan tentang Taurat ditolak. Apalagi Paulus yang datang mengajarkan ajaran penjajah. Karena pada masa itu, ya, zaman itu mereka dibawa tekanan penjajahan Romawi Yunani. Sehingga tidak mungkin ajaran penjajah ini mereka bisa terima. Maka Paulus ini cerdik dia. Makanya ajarannya dijual kepada orang-orang non-Yahudi. Laku. Jadi makanya Yesus mengatakan waspadalah, karena akan ada orang yang datang membawa namaku. Namaku dibawa untuk mengajarkan sesuatu yang yang bertentangan dengan ajaranku. Makanya Yesus mengajarkan waspadalah kepada orang Farisi, orang Saduki. Siapa yang memenuhi itu? Paulus. Ya. Jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke dia, jangan kau percaya. Siapa yang memenuhi ini? Paulus. Jika ada orang yang berkata, dia melihat Yesus di dalam bilik, siapa yang di dalam bilik dan mengirim surat kemana-mana, mengaku bertemu dengan Yesus? Paulus. Lalu apa kata Yesus? Jangan kau percaya dia. Ini nasihat untuk siapa ini? Nasihat kepada murid-muridnya Yesus. Nah, karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa Bapak Apologet tadi ini, ya wajar kalau dia murka, karena saya mengajarkan ajaran Yesus tentang Paulus, sementara dia mengajarkan ajaran Paulus yang notabene sudah bertaubat, yang mendirikan agama dia. Wajar kalau dia murka. Kita mengajarkan fakta yang ada bahwa memang Paulus itu harus bermuka manis, harus berpura-pura bertaubat supaya diakui sebagai pengikut.
Makanya dia menyamar seperti domba, menyamar sebagai pengikut Yesus. Saya kira seperti itu, Bang. Cuman tadi saya tidak bisa menekan terlalu ini karena kasihan. iya. Kasihan. Takutnya nanti diperlakukan seperti pendeta agung kemarin kan tidak lucu. Nah. Oke, Bang. Mungkin ya kita tutup ya, Bang. Siap. Oke, terima kasih Iwan Pila yang ada di Menara Siar, Zulkifli M. Abbas, Penegak Islam, One Channel, juga Zulfikar Official. Selalu stay tune di channel kita. Kita akan insya Allah kedepannya akan memberikan sebuah diskusi yang rutin antara apologet dari Kristen dan pendebat dari Muslim. Insya Allah kita sajikan dengan cara yang beradab. Kita sudah capek dengan hujat-hujatan. Mari kita berdiskusi dengan baik dengan memakai kaidah-kaidah ilmiah. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.